Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa lagi di Kreator Misteri. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan diberikan rezeki yang cukup. Kreator Misteri ikut berduka cita atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita di kaki Gunung Semeru. Semoga selalu mendapatkan kesabaran, keikhlasan, dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Oke, di video malam ini Kreator Misteri akan menceritakan sebuah kejadian nyata yang dialami oleh 3 pendaki asal Jombang, di mana dari salah satu temannya tersebut harus menghembuskan nafas terakhirnya di Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung saja. Ini ceritanya. Cerita ini diambil dari akun Instagram @pendakilawas, di mana menceritakan sebuah kejadian yang mengharukan di dalam dunia pendakian. Mungkin dari teman-teman sudah pernah mendengar cerita ini yang pada saat itu ramai dibicarakan di sosial media pada tahun 2009. Muhammad Hanafi. Ya, Muhammad Hanafi adalah seorang pendaki yang meninggal dunia di Gunung Semeru, tepatnya di Ranukumbolo. Almarhum meninggal karena terserang dehidrasi dan hipotermia. Sebelum lanjut ke cerita, mari kita sama-sama membacakan surah Al-Fatihah ditujukan untuk almarhum Hanafi. Semoga almarhum tenang di sana. Muhammad Hanafi, umur 22 tahun, lulusan STIKIP Jombang. Sebelum meninggal, Hanafi punya 2 keinginan. Yang pertama, dia ingin ke Gang Potlot karena dia adalah anak Slengkers. Dan keinginan pertamanya sudah tercapai bersama sahabatnya anak Slengkers dari Jombang. Keinginan keduanya, dia ingin menginjakkan kaki di Gunung Semeru, dan keinginan ini tercapai bersama 2 sahabatnya, yaitu Saha dan Faruk. Ada banyak kisah mengharukan dalam perjalanan mereka pada waktu itu, hingga akhirnya Hanafi menghembuskan nafas terakhirnya di Ranukumbolo setelah keinginannya sudah terpenuhi. Waktu itu pertengahan bulan Desember tahun 2009, Mapala Indonesia mengadakan acara napak tilas Suhoki ke Gunung Semeru. Suhoki adalah seorang aktivis sekaligus penulis yang mendirikan Mapala UI, Mapala pertama di Indonesia. Suhoki meninggal di usia yang relatif muda pada tanggal 16 Desember tahun 1969, hanya beberapa jam sebelum ulang tahun ke-27-nya. Suhoki meninggal di puncak Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa, karena menghirup gas beracun. Dalam acara napak tilas itu, pesertanya dari semua komunitas pencinta alam se-Indonesia. Nah, mendengar kabar itu, Saha dan teman-temannya, ada Faruk, Herman, dan Hanafi, berencana ikut serta dalam acara napak tilas tersebut untuk mewakili kota Jombang dan membawa nama Jago Adventure. Di antara mereka berempat, Herman lah yang sebelumnya sudah pernah mendaki ke Gunung Semeru. Jadi setidaknya mereka sudah ada teman yang sudah pernah ke sana. Jadi bisa merangkul mereka yang belum pernah ke Gunung Semeru.
Singkat cerita, setelah 1 hari sebelum pemberangkatan acara Napak Tilas Suhoki, tiba-tiba Herman memberi kabar kalau dia tidak bisa ikut serta dalam acara tersebut. Mendengar kabar itu, mereka sedikit terkejut dan berunding kembali. Karena di sisi lain, kondisi keuangan mereka menipis. Hanafi mencoba mengajak satu temannya untuk menggantikan Herman. Tapi temannya tidak bisa karena mendadak dan belum ada persiapan sama sekali. Di sisi lain, keuangan teman yang diajaknya itu juga menipis. Hanafi coba merayunya lagi agar mau ikut dengan kata-kata, "Udahlah, ayo ikut. Masalah uang mah yang penting cukup untuk berangkat. Urusan pulang gampang." Tapi temannya tidak bisa ikut karena di sisi lain dia juga tidak ada persiapan fisik sama sekali untuk mendaki ke Gunung Semeru. Akhirnya mereka, yaitu Saha, Hanafi, dan Faruk, memutuskan untuk tetap berangkat bertiga. Keesokan harinya mereka berangkat dari Jombang ke Tumpang. Tumpang adalah salah satu daerah di Malang. Sesampainya di sana, mereka sempat bingung lagi karena keuangan semakin menipis. Dan di Tumpang, mereka bertemu dengan napak tilas lainnya. Saha bertanya pada Hanafi, "Gimana, Mang? Uangnya cukup nggak untuk kita ke Ranupane?" Amang adalah nama panggilan dari Hanafi. Lalu Hanafi menjawab, "Sebenarnya kurang, ini cukup untuk kita sampai di Ranupane doang, dan untuk turunnya nggak cukup." "Terus gimana? Apa kita tetap berangkat?" tanya Saha pada Hanafi. "Udah, kita tetap berangkat. Untuk turunnya gampang. Kita bisa numpang mobil sayur yang ke arah Lumajang. Nanti kita ke rumahku dulu, baru setelah itu kita balik ke Jombang," jawab Hanafi. Tempat tinggal Hanafi adalah di Lumajang, tapi dia tinggal di Jombang untuk sekolah dan kuliah. Di sana dia tinggal dengan bibinya. Akhirnya mereka berangkat ke Ranupane dengan menaiki kendaraan hardtop bersama peserta napak tilas lainnya. Sesampainya di Ranupane, mereka berkumpul dengan peserta napak tilas lainnya dari berbagai daerah. Sesampainya di Ranupane, mereka sempat berunding lagi soal keuangan untuk turun. Dan satu kata dari Hanafi yang masih diingat, "Nanti setelah ini kita pulang ke rumahku dulu ya. Kalau udah sampai di rumahku dapat uang, terus kita balik ke Jombang." Setelah berunding, akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat. Pada waktu itu pendakian Gunung Semeru nggak seramai sekarang. Bahkan dulu tiket masuk pun belum ada. Perjalanan itu dibagi menjadi sekitar 7 kelompok. Saha, Hanafi, dan Faruk mendapat kelompok terakhir. Dan di kelompok itu kebanyakan pendaki sudah senior. Mulai berjalan. Mereka berjalan dengan pelan sambil istirahat untuk membuat kopi. Mereka heran dengan para senior. Ternyata kalau jalan santai banget, bahkan sampai sempat membuat kopi dulu. Karena saking santainya dan waktu itu mereka tidak ada kendala sama sekali, jadi kondisi mereka sangatlah fit. Singkat cerita, sampailah mereka di Ranukumbolo. Sesampainya di situ, mereka istirahat sambil merasakan indahnya danau Ranukumbolo. Semua orang pasti akan terkagum-kagum dengan keindahan danau Ranukumbolo. Setelah beristirahat di Ranukumbolo dan kurang lebih jam 2 siang, mereka melanjutkan berjalan ke Kalimati. Dalam perjalanan, mereka sangat bersenang-senang dan tidak lupa membuat kopi di sela-sela perjalanan. Hingga sampailah mereka di Kalimati. Sesampainya di Kalimati, Hanafi sangat senang
karena sudah bisa melihat puncak Mahameru. Sesampainya di sana, mereka mendirikan tenda dan beristirahat. Karena nanti jam 11 malam, mereka berencana summit ke puncak Mahameru. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka semua bersiap-siap akan berjalan ke puncak Mahameru. Dan di kelompok 7 itu yang naik ada 5 orang, termasuk mereka bertiga. Sebelum berjalan, mereka sempat berpikir, "Ini beneran ya kita akan naik ke puncak?" Seakan gak percaya gitu. Soalnya pas waktu di Kalimati itu, kondisi mereka sudah sangat kecapean. Berbeda dengan kondisi sebelum sampai di Kalimati tadi. Akhirnya mereka memutuskan untuk tetap naik dan meminum suplemen agar bisa fit lagi. Waktu itu yang dikhawatirkan Saha adalah Faruk, karena Faruklah yang lebih muda di antara mereka bertiga. Berjalan dengan langkah pelan. Singkat cerita, sampailah mereka di Arcobodo. Sesampainya di sana, langkah kaki semakin pelan karena kondisi jalan menanjak yang penuh pasir dan berdebu. Waktu itu kondisi Hanafi terlihat fit di depan Saha. Tapi sebenarnya Saha tahu kalau Hanafi sangat kecapean. Tapi dia tidak ingin membebani temannya, dan Saha sebenarnya sudah menunggu kata-kata Hanafi. "Kalau memang capek, ya nggak usah dilanjut, mending kita turun aja." Tapi Hanafi tetap bersikukuh untuk tetap berjalan ke puncak. Hingga akhirnya sampailah mereka di Cemoro Tunggal, pohon terakhir. Sesampainya di situ mereka senang karena bisa melihat lampu-lampu dari pendaki lain yang sudah berjalan duluan di atasnya. Mereka merasa sudah berjalan paling belakang, padahal sebenarnya di belakang mereka masih ada pendaki lain, tapi masih jauh. Tidak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan naik dengan posisi Faruk di depan, Saha di tengah, dan Hanafi di belakang. Terus berjalan. Ketika sudah sampai di pertengahan antara Cemoro Tunggal dan puncak, di situ barulah terlihat kalau Hanafi memang benar-benar kelelahan. Dia terduduk letih sambil menatap ke bawah. Sedangkan Faruk sudah berjalan lumayan jauh di atasnya. Saha bertanya pada Hanafi, "Mang, kalau memang capek, kita turun aja, nggak apa-apa." Tapi Hanafi tetap ingin lanjut ke puncak dan bilang, "Kamu duluan, susul Faruk, nanti aku nyusul." Mendengar itu, Saha berjalan duluan dan meminta Faruk untuk berhenti. Sesampainya Saha di tempat Faruk, Hanafi menyusul. Sesampainya Hanafi di tempat Saha, Faruk berjalan. Jadi, jalan mereka saling menyusul. Pagi telah tiba. Terlihat matahari mulai terbit menyinari perjalanan mereka. Dan di situ semua ego mulai terlihat. Faruk tetap berjalan duluan karena ingin cepat sampai di puncak. Saha dan Hanafi sempat berhenti lumayan lama sambil membayangkan, "Enak ya yang di bawah yang gak ikut naik bisa nikmatin kopi." Saat itu Hanafi sedang terduduk sambil menatap ke bawah. Lalu Saha bilang, "Gimana Mang? Aku duluan nyusul Faruk ya, nanti kamu nyusul aku." Hanafi bilang iya. Lalu Saha berjalan duluan meninggalkan Hanafi dan menyusul Faruk. Sesampainya Saha di tempat Faruk berjalan, ternyata Hanafi tidak mengikutinya. Saha sudah berpikir kalau Hanafi memang benar-benar kelelahan. Setelah lama menunggu, Saha dapat pesan pendaki yang mau naik. "Mas, ini Mas Saha yang dari Jombang." "Iya Mas, betul.
Jawab Saha. Tadi saya dapat pesan dari temannya di bawah. Katanya mau balik turun, kata pendaki yang akan naik itu. Oh iya mas, terima kasih, jawab Saha. Melihat Faruk yang sudah berjalan jauh di atas, Saha pun bingung di antara kembali turun atau menyusul Faruk di atas. Sementara puncak sudah terlihat dekat. Lalu Saha titip pesan kembali kepada pendaki yang akan turun waktu itu. Mas, nanti kalau ketemu pendaki dari Jombang, tolong bilangin ke dia ya, kalau saya ke puncak dulu sebentar. Nanti saya susul setelah kembali dari puncak. Lalu Saha berusaha maju dan menyusul Faruk untuk puncak. Setelah sampai di puncak, Saha merasa menyesal karena tidak bisa berdiri di Mahameru bersama-sama dengan Hanafi. Di puncak mereka hanya sedikit berdokumentasi. Yang penting sudah menunjukkan kalau mereka perwakilan dari Jombang sudah sampai di puncak Mahameru. Setelah itu Saha dan Faruk kembali turun untuk menyusul Hanafi. Setelah sampai di jalur batu-batu, Saha melihat Hanafi sedang berjalan tertatih-tatih. Waktu itu hari sudah lumayan siang. Tadi yang niatnya Hanafi ingin turun itu batal karena mendengar pesan dari Saha yang dititipkan pada pendaki yang turun tadi. Hanafi berusaha naik ke puncak untuk mengejar Saha dan Faruk. Lalu Saha menghampiri Hanafi yang waktu itu berjalan tertatih-tatih dan Saha bilang pada Hanafi, "Gimana Mang? Kita balik lagi tak ke puncak biar kamu bisa sampai ke puncak." "Tapi aku takut kalau ke puncak nanti asap wedus gembel akan mengarah ke puncak," jawab Hanafi yang sedang kelelahan. Lalu Saha mencoba untuk membuat Hanafi agar tidak kecewa. "Ya udah Mang, gak apa-apa. Di sini aja kamu udah sama seperti sampai di puncak kok." Lalu Saha meminta Hanafi untuk membuka bendera AWH yang dibawanya dan akan difoto untuk dokumentasi. Setelah berdokumentasi, Saha bilang, "Udah kan? Udah terpenuhi untuk sampai di Mahameru." "Lega ya rasanya bisa sampai di sini," jawab Hanafi sambil tersenyum. "Ya udah, sekarang waktunya kita turun ya Mang," ucap Saha. Mereka berdiri dari duduknya untuk turun. Tapi Hanafi tidak berdiri, dia masih tetap di posisi duduknya selonjoran. Akhirnya Saha mengundurkan niatnya untuk turun waktu itu dan berdokumentasi lagi. Tak lama kemudian, hal yang sama terulang lagi. Faruk berjalan, lalu Hanafi bilang sama Saha, "Kamu duluan susul Faruk, nanti aku nyusul." Sebelum Saha turun untuk menyusul Faruk, mereka bertemu dengan ketua kelompok 7. Waktu itu juga akan turun. Melihat itu Saha sedikit lega karena Hanafi ada teman di sana dan dia bisa turun dulu untuk menyusul Faruk. Berjalan turun, Saha dan Faruk berniat menunggu Hanafi di pohon terakhir, yaitu Cemoro Tunggal. Setelah sampai di Cemoro Tunggal, Saha dan Faruk duduk untuk menunggu Hanafi. Lama menunggu, tapi Hanafi tidak juga terlihat. Karena sangat lelah dan angin sepoi-sepoi, mereka berdua tertidur di Cemoro Tunggal. Tidak lama kemudian, mereka terbangun dan melihat Hanafi belum juga datang. Saha berpikir, mungkin Hanafi sudah berjalan turun ketika mereka tertidur tadi. Lalu Saha mengajak Faruk untuk turun. "Ya udah Ruk, kita turun aja. Mungkin tadi Amang sudah jalan turun pas kita tidur. Lagian Amang kan udah sama ketua kelompok tadi." Dan mereka berjalan turun.
Sesampainya di Arcopodo, Saha dan Faruk sempat berhenti lagi karena masih ragu, takutnya Hanafi masih di atas. Tapi setelah lama menunggu, Hanafi tidak kunjung datang. Mereka berdua memutuskan untuk berjalan turun dan menunggunya di Kalimati. Setelah sampai di Kalimati, Saha mendapat kabar dari pendaki yang turun kalau di atas ada pendaki dari Jombang yang digendong karena kelelahan. Tidak lama kemudian, Saha melihat Hanafi sudah datang dan digendong sama ketua kelompok. Melihat itu, Saha langsung menghampirinya dan ganti menggendong Hanafi. Saha menggendong Hanafi ke shelter Kalimati. Setelah sampai di shelter, Hanafi langsung ditangani oleh tim medis Napaktilas dari UI, Universitas Indonesia. Ketika Hanafi sedang dalam penanganan tim medis, di sisi lain Saha dan Faruk sedang rapat dengan peserta Napaktilas lainnya dan membahas perjalanan turun. Ketika sedang rapat, tiba-tiba terdengar suara Hanafi dari dalam shelter yang menggerung. Mendengar itu, Saha cepat datang ke shelter untuk menengok keadaan Hanafi. Ternyata di situ Hanafi terlihat menggigil kedinginan. Lalu Saha cepat memindahkan Hanafi ke dalam tenda agar lebih hangat. Sesampainya di tenda, Hanafi masih tetap kedinginan sambil menggerung. Saha berpikir Hanafi sedang kesurupan, lalu dia membaca doa-doa sebisanya. Ketika Hanafi sedang kedinginan, Hanafi sempat sebut-sebut nama cewek baju merah. Nama cewek itu adalah Dian, peserta Napaktilas dari Jakarta. Mendengar itu, Saha bertanya pada Hanafi, "Baju merah siapa, Mang? Dian tah?" Tapi Hanafi tidak menjawab dan hanya kedinginan. Dian adalah wanita yang dikagumi Hanafi selama perjalanan Napaktilas itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Hanafi mengeluarkan busa dari mulutnya. Melihat itu, Saha sangat panik dan dia berpikir mungkin di dalam tenda itu terlalu pengap. Lalu Hanafi dibawa keluar tenda. Ketika sudah berada di luar tenda, tim medis datang untuk memberi pertolongan dengan memberinya oksigen. Tapi oksigen dari tim medis tidak bertahan lama karena kehabisan. Karena kehabisan bahan, Saha mencoba memberi pertolongan dengan memberikan nafas buatan pada Hanafi dengan memompa dadanya, kemudian meniup mulutnya. Tapi busa yang keluar dari mulut Hanafi semakin banyak. Saha tidak berputus asa. Dia terus memberi nafas buatan pada Hanafi sambil dalam hati berkata, "Ini temanku, aku nggak mau kita pulang hanya berdua." Tidak lama kemudian, busa yang keluar dari mulutnya Hanafi sudah mulai berkurang. Karena hari sudah mulai sore, banyak kelompok yang memutuskan untuk turun dari Kalimati. Dan mau tidak mau, mereka harus membawa Hanafi untuk turun ke Ranukumbolo malam ini juga. Karena percuma kalau mau menunggu tim penolong dari bawah sampai di sini. Keadaan Hanafi bisa semakin memburuk. Akhirnya Saha memutuskan untuk mencari kayu. Berpikiran negatif. Ya, mungkin memang sedang kelelahan karena memikul sambil membawa tas carrier. Sesampainya di Ororombo, mereka semua sempat berhenti kecapean. Di situ Saha melihat wajah Hanafi pucat dan Saha membasuh wajah Hanafi sambil berkata, "Mang, tahan ya Mang. Sebentar lagi kita sampai di Ranukumbolo dan kita akan pulang bareng." Tidak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di Ranukumbolo pada jam 2 malam. Beruntungnya pada tahun 2009 itu, di Ranukumbolo sudah ada bangunan shelter dan Saha membawa Hanafi masuk ke shelter tersebut.
Waktu normal perjalanan dari Kalimati ke Ranukumbolo kurang lebih 4 jam, tapi ditempuh Saha dalam waktu 8 jam. Sesampainya di shelter, mereka menidurkan Hanafi di dalam shelter, dan teman-teman lainnya memasak untuk mereka, mulai dari memasak air hangat, membuat teh, kopi, dan lain-lain. Tidak lama kemudian, Hanafi sudah tidak menggigil lagi seperti sebelumnya. Tapi Saha tetap yakin kalau Hanafi masih hidup. Dia merasakan denyut nadinya Hanafi masih terasa, walaupun lambat. Malam itu Saha dan Faruk tidur di dalam shelter bersama Hanafi, dengan posisi Saha di sebelah kanannya dan Faruk di sebelah kirinya. Pagi pun tiba. Kurang lebih jam 5 pagi, mereka terbangun. Ketika mereka terbangun, Hanafi akan dicek keadaannya oleh tim medis Napaktilas. Mereka berdua keluar dari shelter untuk berkumpul dengan teman-teman lainnya. Ketika berkumpul, tiba-tiba Saha mendengar dari mulut ke mulut kalau Hanafi sudah pergi dan sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Faruk percaya kalau Hanafi sudah pergi, tapi Saha tetap tidak percaya. Saha bilang pada Faruk, "Aku bisa percaya kalau Amang tidak ada, kalau kita sudah sampai di Ranupani." Karena tim penolong tidak kunjung datang ke Ranukumbolo, akhirnya Saha memutuskan untuk membawa Hanafi turun dengan menandu sambil dibantu teman-teman lainnya. Ketika ditandu itu, posisi Hanafi sudah menumpangkan tangannya di atas perut. Ketika sudah sampai pos 4, barulah mereka bertemu dengan tim penolong. Lalu Hanafi dibawa turun duluan oleh tim penolong ke bawah. Setelah Hanafi dibawa tim penolong ke bawah, teman-teman yang lain menenangkan Saha dan Faruk. "Sabar ya Bang." Tapi dalam hati Saha masih belum percaya sebelum dia sampai di Ranupani. Tidak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan turun. Pos demi pos mereka lewati, dan sampailah mereka di pos 2. Di situ mereka bertemu dengan Om Don. Beliau adalah seorang fotografer. Lalu Om Don berkata pada mereka berdua, "Sabar ya Mas, mungkin ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa." Mulai dari situ Saha sedikit percaya kalau Hanafi memang sudah tidak ada, tapi belum sepenuhnya percaya. Lalu Om Don memotret mereka berdua untuk berdokumentasi. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Di pos 1 mereka dapat sinyal. Kemudian Saha menelpon Babe untuk memberi kabar. Babe adalah nama panggilan dari teman Saha, Faruk dan Hanafi di Jombang. Di dalam telepon Saha berkata, "Be, sepurane yo, wengi budal wong 3, saiki mung iso balik wong 2 tok." Lalu Babe menjawab, "Maksudnya apa? Yang jelas kalau ngomong." "Ya, kita nggak bisa kembali bertiga, Be," jawab Saha dengan sedih. Lalu Faruk menyahut HP-nya Saha dan bilang kepada Babe dengan singkat dan jelas, "Be, Amang udah nggak ada." Dari situ Babe tahu kalau Hanafi sudah tidak ada. Yang sebelumnya mereka tidak pernah menangis, seketika itu mereka menangis karena kepergian Hanafi. Setelah itu mereka berjalan turun. Ketika sampai di jalan aspal, mereka dijemput dengan kendaraan bermotor dan diantar ke rumah salah satu warga di Ranupani. Sesampainya di sana, terlihat ramai oleh warga, polisi, dan ambulan. Dan di situ Saha baru percaya kalau Hanafi memang benar-benar sudah pergi dengan tenang. Saha diinterogasi polisi tentang kejadian itu. Ketika diinterogasi, Faruk pamit ke kamar mandi. Lalu jenazah Hanafi dimasukkan ke dalam ambulan
dan Saha diminta untuk ikut. Saha bilang pada polisi, "Sebentar Pak, masih ada teman satu lagi di kamar mandi." "Udah gak apa-apa, biar nanti sama teman lainnya. Yang penting sekarang kamu ikut dulu," jawab Pak Polisi. Jenazah almarhum Hanafi dibawa ke RS di daerah Lumajang. Ketika sudah sampai di RS, Saha melihat almarhum Hanafi sudah ada di kamar mayat. Lalu Saha ikut ke rumahnya Hanafi di Lumajang untuk ikut memakamkan. Selama 7 hari, Saha tinggal di rumah almarhum. Keluarga almarhum sangat sedih atas kepergian almarhum, sampai-sampai meminta agar Saha tinggal saja di situ. Karena perilakunya Saha selama di rumah itu mirip sekali dengan perilaku almarhum ketika berada di rumah. 7 hari kemudian, Babe dan Faruk datang ke rumahnya untuk ziarah dan bertemu Saha untuk kembali ke Jombang. Kisah di atas adalah kisah yang sangat mengharukan dan ini adalah kisah nyata. Semoga almarhum Hanafi ditempatkan di antara orang-orang yang saleh. Sekian video untuk malam ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel Kreator Misteri dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Saya Bang Aceng mohon undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.